Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube aku, Widiasya. Jadi tentu teman-teman semuanya udah baca deskripsi judul, penasaran ceritanya seperti apa. Semoga memotivasi kalian gitu ya, dan mengubah pola pikir kalian semua dan menjadi lebih bersyukur. Penasaran seperti apa? Stay tune terus. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jadi teman-temanku semuanya, ini adalah pengalaman hidup yang aku lewati sendiri gitu ya, yang aku jalani sendiri gitu. Bagaimana sih kehidupan ketika seorang anak tanpa orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya nggak ada gitu ya. Nah jadi di sini adalah kebetulan saya, bukan kebetulan, mohon maaf, karena udah jadi perjalanan hidup, skenario hidup bahwa harus ditinggal sama orang tua pas saya kelas 2 SMP gitu ya. Nah, jadi pada usia ini sebenarnya pikiran saya itu udah boleh dikatakan seharusnya nggak di usianya gitu ya. Masih masih orang yang masih anak yang perlu bimbingan gitu. Tapi pada saat itu saya sudah mengerti keadaan dan kondisi ibu dan ayah saya seperti apa gitu ya. Nah, jadi tentu dalam melewati ini saya menemukan beberapa orang yang terlibat cukup memberikan support untuk saya, apalagi itu ada waktu itu ada Pak Zen ya, pembina paskibra saya, yang menjadi support saya untuk terus bangkit, dan teman-teman paskibra di SMP waktu itu, karena di sanalah saya menemukan canda dan tawa. Karena ketika saya pulang waktu itu ya, ibu saya keluar masuk rumah sakit itu udah hampir 20 kali. Orang rumah sakit itu udah hafal sekali sama ibu saya gitu, karena beliau udah komplikasi. Jadi orang rumah sakit itu udah hafal, udah paham itu ibu saya. Jadi orang itu udah kenal juga dengan saya. Kadang saya masih pakai rok SD kelas 6 itu udah ke rumah sakit nemenin ibu saya gitu ya, menemaninya sakit itu di rumah sakit gitu ya, suapin makan, kemudian nungguin beliau tidur, atau laporan kalau infusnya habis gitu ya. Nah jadi bagaimana kehidupan setelah itu gitu. Jujur ada yang bilang seperti ini, enaklah ditinggal sama ayah daripada ditinggal sama ibu gitu. Mohon maaf teman-teman, kalau yang namanya kehilangan orang tua itu nggak ada yang enak gitu ya. Dan ada juga yang mohon maaf, ada yang broken home. Itu ketika orang tua kalian pisah, kalian bisa menemuinya gitu. Kalian bisa menemui mereka salah satu kapan waktunya, di mana kalian masih bisa lihat. Tapi ketika orang tua meninggal, itu hal yang paling tidak enak gitu, karena kita nggak bisa menemuinya kapan lagi mau ketemu, nggak bisa gitu. Di mimpi itu pun jarang-jarang gitu. Nah jadi saya merasa beruntung, saya merasa bersyukur ketika hidup tanpa ibu, saya masih diberikan kesempatan untuk mempunyai seorang ayah gitu ya. Nah jadi tentu kehidupan setelah ibu nggak ada itu emang berubah drastis dari yang awalnya ayah saya ada teman dalam mencari nafkah gitu ya, karena ibu saya orangnya nggak mau bergantung pada ayah saya, jadi beliau mencoba inisiatif untuk membantu ayah saya juga gitu ya. Karena kita dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi semangat beliau ini gitu. Ketika masih ada beliau, masih ada almarhum, ada ibu yang membantu ayah mencari nafkah, kurang tapi nggak begitu merasa kurang. Tapi ketika setelah ibu nggak ada, kehidupan berubah drastis gitu. Terutama yang terjadi pada diri saya sendiri gitu ya. Harus bisa mandiri gitu ya, harus bisa menggantikan posisi ibu saya itu sendiri, karena saya anak pertama gitu ya, saya ada adik waktu itu. Jadi
seperti ini ternyata jadi seorang ibu itu harus mencuci baju, kemudian harus masak, kemudian harus merawat adik kecil itu gitu ya. Jadi posisi ibu itu udah aku yang gantiin gitu, mandiinnya gitu. Adik saya waktu itu masih mulai umur 4 tahun kalau nggak salah, sakit gitu ya. Menurut aku itu di saat anak-anak yang lain masih dianterin sekolahnya gitu, masih dicuciin bajunya gitu ya, masih disiapin makannya, tapi ini udah kebalik gitu, kehidupan udah kebalik. Aku harus merasakan itu, aku harus menggantikan posisi itu gitu ya. Dan ayahku pun seperti itu gitu, dia menjadi ayah dan juga seorang ibu. Nah, jadi teman-teman, perubahan itu terjadi pada diri saya dan ayah saya tentunya. Ayah, waktu masih ada ibu, beliau enggak pembicara orangnya. Tapi ketika ibu enggak ada, beliau menjadi lebih banyak ngomong gitu ya. Pokoknya apa-apa dimarahin, apa-apa diomelin gitu. Kemudian temperamen juga. Jujur aku aja trauma gitu kalau melewati masa-masa itu, karena penuh dengan keras gitu. Jadi ayahku itu apa yang dibilangnya enggak gitu. Pokoknya salah waktu itu, pokoknya keras, aku nggak bisa jelasin kerasnya ngapain aja gitu, temperamen pokoknya. Nah, ada yang bilang nggak enak enakan ditinggal ayah ataupun tinggal ibu. Itu salah sama sekali gitu. Saya mikir kalau nggak ada ayah saya nggak bisa seperti sekarang gitu. Karena masa-masa sulit ketika ayah nggak kerja gitu ya, di usia masih belasan waktu itu, masih 13-14, ketika ayah nggak kerja, ketika ayah bilang nggak ada uang gitu ya, makan seadanya. Saat itu juga pesan almarhum bahwa saya harus sekolah tinggi-tinggi, cukup beliau aja yang seperti ini, dia bilang. Anak ke ibu jangan, kalau bisa nanti hidupnya senang gitu. Saya ingat itu, langsung ingat ayah saya sampai begitu kerasnya gitu ya. Walaupun ayah saya keras, walaupun dia temperamen, jujur aku aja saat itu marah, bahkan benci gitu. Kenapa sih ayah saya seperti ini gitu? Kenapa ibu saya meninggalkan saya secepat ini gitu? Tapi teman-teman, masa-masa itu lewat gitu. Masa-masa itu lewat dengan sendirinya, karena ada pelajaran di baliknya gitu. Ketika saya selesai SMA itu, ketika kelas 3 saya langsung mikir bahwa saya pengen menjadi seperti guru saya gitu, yang apa-apa udah bekerja gitu. Ada salah satu guru yang memotivasi saya bahwa hidup itu belum berakhir selagi kamu masih diberikan nafas gitu. Apalagi masih ada orang tua satu ya, harus dibahagiakan. Seperti apapun bentuk orang tua, seperti apapun sikapnya, perlakuannya gitu ya, beliau adalah yang melahirkan kita gitu. Jadi saya perempuan gitu ya, tinggal bersama ayah seperti ini gitu. Tapi saya tidak ada sedikit pun sekarang nggak ada lagi yang perlu disesali, nggak ada lagi yang perlu dikeluhkan. Saya sudah berdamai dengan keadaan gitu ya. Next, ketika ujian itu datang, ternyata memang kita itulah orang-orang pilihan yang bisa melewatinya gitu. Saya nggak kebayang gimana nasib anak-anak yang masih kecil udah ditinggal sama orang tuanya gitu. Saya sedikit banyaknya udah ada memori ini sama orang tua gitu kan. Tapi saya juga mikir gimana kalau jadi anak broken home itu seperti apa gitu ya. Saya juga masih bersyukur karena masih diberikan kesempatan kebersamaan sama orang tua saya, masih diberikan kebersamaan dalam arti orang tua saya terpisah memang berdasarkan cinta sejatinya mereka gitu ya. Dan selanjutnya gitu, ini menjadi pelajaran hidup saya gitu, bahwa seperti apapun orang tua itu adalah yang terbaik untuk anaknya gitu. Sejahat apapun orang tua gitu, gak ada yang perlu kita
sesalkan, apalagi sampai benci sama orang tua, itu jangan ya, karena orang berkat mereka lah kita ada gitu. Nah jadi buat teman-teman semuanya yang nanya, yang bilang persepsi seperti tadi yang saya sebutkan, enakan ini itu salah gitu. Selagi orang tua kalian ada, itu bahagiakan seperti apapun mereka, entah mereka berpisah, entah mereka apa, yang penting lakukanlah yang terbaik sebagai anak. Tunjukkan yang terbaik kepada orang tua kalian gitu ya. Ketika kalian berhasil, itu adalah berkat doa-doa dari orang tua kalian gitu ya. Jadi di video kali ini semoga bisa mengubah pola pikir kalian untuk lebih bersyukur, bahwa ketika kalian merasa susah, ketika kalian merasa sedih, ketika kalian merasa putus asa, itu lebih banyak orang yang mengalami hal ujian itu lebih dan lebih lagi gitu ya. Jadi semoga dari video ini kalian bisa ambil hal yang bermanfaat, ambil cerita sisi positifnya, buang negatifnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.